Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Jadi di video terakhir yang aku upload sebelum video ini, aku cerita aku lagi hamil, dan itu aku lupa sih itu kehamilan beberapa minggu. Dan suatu hari aku sedang nganter anakku ke sekolah, dan itu posisinya aku masih di kota sebelumnya. Ini aku sekarang sudah kembali ke Jakarta, dan aku lagi nganter anakku. Tiba-tiba waktu itu usia kehamilanku 8 minggu, dan aku mengalami pendarahan lumayan banyak. Pendarahannya itu lumayan banyak. Jadi dia keluar seperti haid, tapi dia warnanya coklat muda, dan itu ngalir, dan aku udah pada saat itu udah kayak, aduh aku keguguran nih. Aku langsung telepon suamiku, telepon mamaku, karena aku di sana benar-benar sendirian, nggak ada keluarga, dan nggak pakai ART juga. Lalu aku langsung ke UGD di sana. Aku langsung ke UGD dan akhirnya ke Poli karena harus di USG kan. Tapi alhamdulillah waktu itu pas di USG janinnya aman-aman saja, tapi memang ada celah perdarahan. Dan waktu itu aku tanya sama dokternya, dok, ini apakah perdarahan ini berpengaruh dengan kesehatan janin saya? Tapi beliau bilang tidak, dan tetap dikasih vitamin penguat kandungan double dari oral per oral dan per rektum. Kemudian itu perdarahannya berhenti, tapi masih ada flek-flek. Cuman aku nonton di YouTube teman-teman di YouTube yang lain, itu mereka pernah ngalamin perdarahan, tapi alhamdulillah aman dan bayinya sehat, dan aku berpikiran positif pada saat itu. Dan dokternya bilang aku tidak boleh capek, tidak boleh kerja berat dulu, jadi aku istirahat, benar-benar istirahat. Tapi ya seistirahatnya aku, ya namanya kita nggak ada yang bantuin, tetap adalah pekerjaan yang harus kita lakukan di rumah. Kemudian setelah itu beberapa hari berikutnya, agak lama ya, kayaknya lebih dari seminggu gitu, aku keluar darah lagi, dan aku kontrol tapi dengan dokter yang berbeda, yang di dekat rumah. Aku kontrolnya di dekat rumah. Nah itu usia kandunganku 12 minggu. Jadi pada saat itu sebetulnya aku belum waktunya kontrol, tapi karena perdarahan ini aku langsung kontrol. Dan disitulah pertama kali aku tahu bahwa janinku memiliki kelainan mayor yang berat dan tidak bisa diobati, tidak ada obatnya, dan dampak pada janinku yaitu meninggal. Kemudian dokter yang di dekat rumah itu bilang kalau coba cari second opinion gitu, semoga dia yang salah, semoga ini tidak seperti diagnosanya. Akhirnya pada saat itu juga aku langsung ke rumah sakit yang sebelumnya yang aku GD itu, dan dicek ternyata sama, ternyata janinku ada kelainan yang berat, dan aku harus merelakan bayiku. Oh ya, jadi di dokter yang dekat rumah itu aku sempat dibilang kalau plasentaku di bawah, dan dokternya curiga aku plasenta akreta. Nanti lebih jelasnya akan aku tampilkan plasenta akreta itu apa. Kemudian di dokter berikutnya pas di USG juga katanya, aduh nih plasentanya di bawah lagi, terus kayaknya akreta gitu, dicurigai akreta. Ya udah, nanti kita sekalian operasi, sekalian kita angkat rahimnya. Kalau misalnya tidak diangkat rahimnya, diambil, nanti bisa terjadi perdarahan, malah resiko ke ibunya, malah bahaya gitu. Akhirnya pada saat itu dengan kondisi yang seperti itu, ya udah akhirnya aku pasrah kan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kakakku
Karena kakakku spesialis THT dan kakakku banyak rekan-rekannya yang SPOG, kakakku bilang tunggu dulu, nanti aku konsul dulu ke teman-teman gitu. Akhirnya pasti konsul dirembukanlah aku, suamiku, dan keluargaku memutuskan akhirnya ya udah kita second opinion lagi ke Jakarta. Akhirnya aku kembali ke Jakarta, semua anak-anakku aku bawa, aku izinin sekolahnya pokoknya demi mencari diagnosa yang pasti. Kemudian aku pulang ke Jakarta dan pada hari itu juga aku sampai malamnya aku langsung ke teman kakakku, dan itu memang USG-nya harus fetomaternal, USG yang lebih jelas, lebih detail untuk melihat kondisi janin, untuk melihat kondisi plasenta dan rahim. Dan pada saat kontrol aku ngedown banget karena kemungkinan memang akreta. Tetapi beliau merujuk lagi ke ahli fetomaternal di RSCM yang lebih senior dan emang ahli akretanya gitu. Akhirnya besokannya alhamdulillah pas banget hari-harinya, jadi aku langsung datang lagi ke RSCM. Kemudian pas nunggu sambil deg-degan dan aku udah pasrah banget ya, aku nggak tahu lagi mau kayak gimana, jadi kayak sedihku tuh bener-bener yang double banget. Dan akhirnya aku masuk, pas dicek alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, beliau bilang aku tidak akreta dan plasentaku di belakang, dan itu insya Allah aman untuk operasi, jadi tanpa perlu angkat rahim. Aku sampai, dok serius ini saya nggak perlu sampai angkat rahim? Enggak, ini plasentanya ada di belakang dan insya Allah tidak perlu angkat rahim gitu. Di situ aku lega banget, bener-bener yang ya Allah alhamdulillah. Tapi aku juga percaya kekuatan doa mama papaku yang benar-benar minta sama Allah bahwa semoga kalaupun tadinya akreta dilepaskan, si plasenta ini bisa mundur ke belakang. Dan ya pokoknya selain kita ikhtiar ke beberapa dokter mencari diagnosa yang benar-benar pasti, dan doa orang tua juga alhamdulillah diijabah Allah. Lalu singkat cerita, akhirnya aku kontrol kembali ke dokter pertama kali banget aku program hamil. Kalau teman-teman ada yang udah pernah nonton, di situ aku cerita pertama kali aku berhasil hamil dengan dokter Yuslam, namanya dokter Yuslam Edi Widianto. Beliau prakteknya di RSPI dan RS Mayapada. Akhirnya aku kembali ke beliau, aku ceritakan semua perjalananku sampai akhirnya aku oke operasi dengan beliau. Sekalian aku steril karena emang aku udah 3 kali hamil, aku 6 kali hamil, 6 kali hamil. Anakku yang alhamdulillah sehat ada 3 dan 2 kali kuret, 2 kali SC. Terus yang terakhir juga ini janinku, aku operasi SC juga seperti SC dan sekalian steril. Makanya aku sempat ditawarin kan mau melahirkan lewat bawah atau dioperasi, tapi kalau lewat bawah kayaknya 2 kali kerja, dan dokternya juga menjelaskan bahwa kalau lewat bawah ibu melahirkan lewat bawah sakit seperti melahirkan kan, harus induksi gitu, kemudian dioperasi lagi dari atas. Jadi aku memutuskan untuk udah dong dari atas semua aja biar nggak bolak-balik 2 kali kerja. Ya udah akhirnya beliau setuju dan alhamdulillah operasinya lancar, tidak akreta, aman-aman. Dokter anestesinya juga baik banget. Kemudian sterilnya juga selesai. Pokoknya semua operasinya alhamdulillah berjalan lancar, dan emang dokter Yuslam adalah dokter kepercayaanku banget dari aku promil anak pertama. Cuman karena kondisinya aku pindah-pindah ya, ikut suamiku tugas, jadi nggak semua anakku bisa lahir di tangan beliau. Jadi teman-teman, pesanku di video ini, kalau teman-teman sudah positif hamil, rajin-rajinlah untuk cek kehamilan, kemudian minum vitamin. Dan sebelumnya memang kalau mau program hamil itu dipersiapkan benar-benar kondisi ibunya dan ayahnya juga.
Jadi aku baru tahu banyak setelah ya kejadian ini. Jadi ternyata di tubuhku ini sudah kehabisan asam folat untuk diberikan ke janinku. Jadi yang kehamilan sebelumnya kan aku udah pernah 5 kali itu. Untuk ke anak-anakku yang sehat, tubuhku memberikan asam folat ke bayi-bayiku. Jadi pas yang terakhir ini, tubuhku sudah tidak mampu lagi memberikan asam folat ke janin, sehingga ya aku harus merelakan janinku di usia kehamilan 14 minggu. Dan pesanku yang berikutnya, jika teman-teman terdiagnosa kasus yang berat seperti aku harus angkat rahim awalnya, ya kan, atau apapun lah kondisi yang harus mengambil organ atau tindakan besar, pesan aku benar-benar cari dokter yang terahli demi tubuh kalian sendiri. Jadi jangan langsung oke ketika di misalnya kayak aku, ayah ini harus angkat rahim. Kalau misalnya aku langsung oke pada saat itu, ya sebenarnya udah oke ya, cuman alhamdulillahnya keluargaku benar-benar yang support aku untuk mencari dokter yang terbaik. Akhirnya alhamdulillah aku masih selamat dan aku masih punya rahim sampai saat ini. Ya Allah, sehatkan aku. Dan apapun itu aku pesan supaya cari yang terbaik agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian ceritaku. Semoga ini bisa menjadi cerita yang memberikan manfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang masih promil, aku doakan semoga sukses promilnya. Dan teman-teman yang sedang hamil, aku doakan ibu dan bayinya sehat selamat sampai melahirkan. Dan inilah akhir cerita promilku hingga aku steril. Jadi aku berhasil hamil di tangan Dr. Yuslam dan aku steril tutup di tangan beliau juga. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan aku jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.